khusus dari pendidikan untuk anak-anak kita yang ada di lingkup wilayah kita masing-masing. Dan juga mungkin secara teknis nanti juga Bang Lukman bisa menyampaikan terkait dengan program KJP Plus itu seperti apa untuk anak-anak kita, keluarga kita, khususnya di luar Sari. Mungkin itu informasi singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Ibu Ketua Wasari, tak lupa pada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini yang tidak dapat saya satu. Tadi kita sudah mendengarkan peran dari Pak Lurah. Hari ini kita mengadakan booster untuk pembentukan kuota calon penerima KJP Plus yang mungkin kemarin Bapak Ibu RT atau RW yang sudah menerima BCA dari teman-teman. Ya. Dan sekarang akan disosialisasikan atau memberikan arahan mengenai KJP Plus ini. Terima kasih. Saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Junita atas arahannya. Ini kita tunggu-tunggu nih Pak dari tadi Pak. Barakallahu. Ini beliau Kasatlantas Pendidikan Kecamatan Sepakaputih. Kepada Bapak kami persilakan untuk menyampaikan arahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu zaman Pak Jokowi itu yang mencanangkan atau menggagas serta melaksanakan KJP, diteruskan oleh Pak Anies dengan plus KJP plus. Bapak Ibu, plusnya di mana? Kalau dulu hanya sebatas bantuan untuk sarana pendidikan pokok, kalau ini sudah plus kesehatannya, karena ada diporsikan sekian rupiah itu untuk meningkatkan gizi anak-anak. Ganti ya Pak Lurah ya, kalau tadinya 81 triliun menjadi 43 triliun, ganti atau menurun tuh Pak? Berganti. Mungkin artinya kalau menurun itu biasanya 80 menjadi 70 atau 75. Ini 80 menjadi 40. Terjun Pak. Terjun benar. Kira-kira kayak gitu secara umum Bapak Ibu. Ya kita maklum karena ini pandemi menghantam semua sektor, termasuk yang paling parah adalah sektor ekonomi yang menopang, membantu serta berkontribusi banyak terhadap PAD DKI. PAD-nya itu berarti salah satu faktor untuk menunjang atau sebagai stimulan, salah satunya untuk KJP. Bapak Ibu, terkait dengan kondisi yang demikian, kebijakan Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan kita menyesuaikan. Jadi yang sebenarnya sekian anak sudah masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial karena kemampuan finansial DKI sangat terbatas, sehingga kita diminta untuk dengan hati nurani yang terdalam benar-benar memprioritaskan anak-anak kita, mana yang harus kita prioritaskan untuk mendapatkan KJP. Semoga karena ini ajuan baru tidak menjadi resistensi yang cukup besar, beda dengan jika yang kita eliminir ini yang sudah mendapat artinya tetap jalan, artinya porsi yang kemarin sudah mendapat di tahun-tahun sebelumnya itu anak-anak masih tetap dapat. Ini adalah ajuan baru. Nah untuk itu Bapak Ibu mohon kiranya dengan selektif serta penuh dengan
kesadaran tinggi, mari kita mana di antara sekian anak ini yang diprioritaskan sesuai dengan kuota yang ada masing-masing RT atau masing-masing RW yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Jadi Bapak Ibu, saya berharap melalui forum ini mari kita musyawarahkan bersama, kita tentukan mana yang paling prioritas untuk mendapatkan KJP Plus. Saya rasa itu Pak yang bisa saya sampaikan sekilas. Nanti melalui forum ini mari kita sharing, kita diskusikan bersama jika ada hal-hal yang perlu kita bicarakan lebih lanjut. Demikian Pak, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ini menyangkut daftar aja yang saya tanyakan. Pak. Ini jadi di salah satu RT kami, ini kan dapat lebih dari satu peserta. Nah, semalam ada yang tidak direkomendasi oleh Ketua RT. Ini apakah kita boleh ya, diganti sekarang ini gitu? Jadi kalau memang boleh, saya juga bawa sudah dibekali syaratnya gitu ada gitu. Satu itu. Kedua, ada warga saya juga lapor sudah ada di dalam DTKS tapi tidak ada di dalam daftar ini. Apakah itu juga bisa disusulkan? Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak RW. Jadi Mas prinsipnya Iya, tetap Pak. RW, tapi digantinya bukan dengan daftar baru, tapi dengan daftar nominatif yang sudah ada, yang sudah masuk ke dalam DPKS Pak RW. Iya. Datanya nanti ada di. Oke, iya. Baik, terima kasih Pak RW. Ada lagi silakan Pak RW 6. Kabar Pak ya? Bapak-bapak dan ibu yang ada di depan. Kemarin malam itu kami kumpulkan Pak RT itu untuk memverifikasi data yang turun kemarin. Ada sekitar 9 atau 8 orang gitu. Banyak pertanyaan dari mereka, apakah ini hanya sebatas ini saja atau ada kelanjutannya dengan nama yang lain. Karena mereka merasa sudah mendaftar, sudah ini ya. Saya nggak berani menjawab dan tidak mau PHP. Nanti saya akan coba tanyakan. Jadi apakah untuk tahun ini KJP Plus ini hanya sebatas yang 8 orang ini ataukah ada kelanjutannya lagi? Ini kan harus saya bisa memberikan jawaban ya Pak ya. Bukannya bagaimana. Jadi mohon itu diberikan penjelasan apakah memang ada istilahnya session kedua untuk dikeluarkan lagi. Ini Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak RW 6. Jadi Jakarta dan secara umum ya Pak ya, secara umum bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu harus terintegrasi ke dalam DPKS. Artinya apapun nanti bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat melalui Pemprov DKI itu harus terdaftar dalam DPKS. Jadi kelanjutannya warga yang sudah terdaftar itu nantinya akan mendapat bantuan lagi atau tidak itu menyesuaikan dengan ketersediaan atau mekanisme dari SKPD masing-masing. Contohnya sekarang kita lagi membahas KJP Dinas Pendidikan. Mungkin nanti ada penerima bantuan yang lain, bansos misalnya dari Dinas Sosial atau mungkin dari bantuan yang lainnya tergantung SKPD yang mempunyai program tersebut. Jadi prinsipnya selama masuk data DPKS itulah sumber kami dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Mungkin itu Pak RW bisa menjawabnya Pak RW. Kalau kepastiannya bisa dapatnya seperti apa, kami juga belum bisa memastikan dengan lebih spesifik gitu Pak RW. Siapa akan mendapat apa? Ya seperti itu Pak RW. Nah, gitu ya. Jadi gini Pak, sebelumnya saya sampaikan bahwa pendataan itu dulu dilakukan oleh sekolah. Sebelum ada penyatuan data melalui DTKS itu guru yang mendata Pak. Jadi guru terjun ke orang tua murid SD, SMP, SMK, siswa baru atau kelas, kalau di SD kelas 1, kalau di SMP kelas 7, kalau di SMA, SMK itu kelas 11. Kelas 10 Pak. Jadi karena domisili guru itu relatif beragam, banyak
kejadian komplain sini situ atau kurang kepuasan dari penerima, terutama yang hasil dari surveinya dirasa kurang memuaskan. Maka dari itu Bapak Ibu sekarang didekatkan kepada Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu paling paham karena domisili anak itu ada di lingkungan Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bantuan yang sekarang diberikan itu benar yang disampaikan oleh Pak Lurah bahwa sekarang mengacu kepada data terpadu kesejahteraan sosial. Anak-anak kita masuk ke dalam data terpadu itu. Alhamdulillah kalau anak-anak kita yang sudah tercantum di situ berarti ada di data DTKS Dinas Sosial. Dan untuk itu terkait dengan apakah nanti itu semua mau dapat semua apa tidak, nah ini kita bergantung pada kemampuan daerah. Sekarang yang kita sampaikan pada forum ini adalah tahap 1. Karena kenapa pakai tahap? Karena di sekolah itu ada namanya semester, Pak, semester 1, semester 2. Kita berharap semoga nanti di semester kedua kemampuan keuangan DKI meningkat sehingga yang belum mendapat pada tahap 1 ini bisa kita ajukan sesuai dengan, kalau mungkin di DTKS kan ada ranking kan, misalnya sekarang diambil ranking 1 sampai 5, mungkin nanti selanjutnya 6 sampai berapa. Nah, kira-kira begitu Pak. Cuma ini kita tidak bisa memastikan karena kembali kepada kemampuan keuangan daerah. Semoga nanti ini cepat pulih sehingga nanti bisa semua yang ada di DTKS terutama anak-anak kita bisa tercover oleh KJP ini. Tapi sekali lagi Pak RT, kita tidak bisa menyampaikan kepastiannya, hanya kita berharap ya semoga kita bisa mengajak kepada warga, kita doakan Pemprov ini segera pulih dalam artian kemampuan kita. Saya rasa sudah sama Pak ya. Daerah itu Pak, sementara Pak. Yang mau saya tanyakan, kalau beberapa hari lalu kita sekali sini, itu ada isian tinggal di luar DKI atau tinggal di dalam DKI tapi sudah tidak domisili di wilayah Kelurahan Tausari. Itu otomatis dikasih tanda C, berarti tidak dimasukkan. Nah sekarang ini kita timbul lagi Pak, walaupun cuma beberapa orang dari 9 ini, kebetulan satu RT 1 jelas nolak karena dia sudah tidak tinggal di sini. Terus ada lagi ketemu dari RT 7, ada 3, satu tidak dikenal. Sama RT-nya Pak, ini betul saya bawa RT-nya tidak dikenal. Ini bagaimana mensiasati online ini Pak? Terima kasih. Ya dulu ya Pak. Ya kata nominatifnya yang sebagai alternatif. Jadi nama yang tidak ditemukan, yang tidak dikenal maupun sudah pindah tersebut nanti bisa di-replace dengan data alternatif yang sebagai data cadangan Pak RW. Seperti itu, nanti biar dicek lagi ya Pak ya, tolong ya. Ada berapa banyak kira-kira Pak RW? Yang baru ketemu ini yang kita sudah rangkum ini RT pukul kita itu tidak ada respon. Nah itu kembali lagi seperti saya katakan yang beberapa yang lalu, karena mungkin ada cing, ada cangnya, ada ponakannya yang tinggal di sini. Yang mau tidak mau kalau dia coret, dia akan nggak enak. Apalagi kalau yang anak ini anak empoknya, pasti yang empoknya marah-marah kan adiknya. Ini cuma ada 2 respon aja yang betul dari RT 7 sama RT 1 yang sudah ada, yang tapi dari beberapa RT yang ada nama-namanya itu tidak ada respon Pak, main setuju aja. Baik, terima kasih Pak Resman. Mungkin mau ditambahkan Pak Lukman, silakan. Terima kasih Pak. Jadi melalui pendataan DTKS ini kita lebih tereliminir objektivitasnya Pak. Jadi kita jangan ada sudon atau jangan sampai ada pihak-pihak yang mengejas kita kurang objektif. Nah dengan ukuran-ukuran itu enak Pak kita malahan Pak. Jadi dengan ukuran-ukuran yang ada kita menuju kepada prioritas Pak. Akhirnya mana yang paling prioritas ini, kalau Bapak Ibu bisa meranking gitu barangkali
kalau yang dibutuhkan atau yang masuk ke data nominasi itu ada 5 orang, berarti kita meranking 1 sampai sebanyak yang ada di daftar, kita ambil 5 dengan kriteria yang sudah ada. Berarti itu lebih enak, Pak. Dan kita di tengah masyarakat juga tidak dicurigai. Nah, kita memang disarankan untuk seobjektif mungkin dengan ukuran-ukuran itu membantu kita, Pak, sebenarnya, Pak. Jadi kita berharap kita semua dengan ukuran-ukuran yang ada kita lebih menjalankan lebih enak. Saya rasa itu, Pak. Ya, tapi disitulah Pak, kita ini kan orang Indonesia, Pak. Masa kita lantai ubin tidak punya barang elektronik, tapi dari 1 RW itu paling 5 kita dapat, Pak. Coba kita contoh aja di bawah jembatan fluid tol itu, kalau kita melihat di bawah situ, Pak, itu TV-nya TV goreng apa? Gorengnya goreng ayam, minimal ikan kembung, Pak. Bagaimana kita kalau kita mengasih warga kita yang benar-benar membagikan raskin ini, Pak? Otomatis kita mau nggak mau kita kebijaksanaan adalah daripada ini yang sudah diturunkan oleh pemerintah ke kita nggak kita bagi, kita bagi-bagikan aja. Gitu. Karena itulah rasa keposliau kita, Pak. Silakan Pak. Pak, kalau ada Gitu. kalau ada 2 kali masukan, maksudnya masukan data untuk di DTKS, Pak, ya. Karena ada yang dari sekolah udah diusulkan, udah berjalan. Nah, ini ada lagi namanya yang sekarang ini gitu. Yang valid itu yang mana gitu, Pak? Jadi yang mungkin bisa tolong dikoreksi ya kalau menurut Pak Lukman, Bu Jelita. Jadi yang akan kita bahas ini adalah untuk anggaran tahun 2022. Jadi ini kan tahun ajaran itu kan mulai Juli ya, ini apa ya? Mulai Juni-Juli sampai dengan Juni-Juli tahun berikutnya. Nah, mungkin yang sudah didapat sama yang bersangkutan itu adalah periode tahun sebelumnya, gitu. Jadi dua-duanya datanya benar. Nah, data yang sekarang ini akan kita bahas adalah mulai tahun ajaran baru, Bang, gitu. Yang nanti akan berlaku mulai Juni, seperti itu. Jadi bukannya double, tapi memang sebelumnya dia dapat ya tahun berikutnya nanti dia masuk lagi namanya, seperti itu. Kalau sama-sama baru, Pak, baru dapat pas. Sama-sama baru, sebelumnya dia nggak dapat atau ngakunya nggak dapat? Nggak dapat. Sebelumnya nggak dapat. Tapi Pas baru ini diurus dari sekolahnya, sedang berjalan. Nah, ini nama ini keluar lagi yang di kelurahan ini. ya berarti nggak ada masalah kan? Berarti yang sudah diusulkan berarti namanya masuk. Masalahnya di mana? Maksud saya mana yang mau dipakai ini gitu kan? Nggak ada dong. Dari sekolah Kan datanya sama, Pak. Datanya sama. Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Mohon maaf, Pak. Jadi Bapak Ibu, mari kita fokus kepada data yang disampaikan oleh DTKS. Jadi data di luar itu sementara kita abaikan. Kemungkinan itu melalui jalur yang lain ya semoga ada. Tapi yang jelas Bapak Ibu, yang ada di dalam daftar itu yang kita prioritaskan, yang kita olah. Yang di luar sementara kita nomor 2 kan, kira-kira begitu, Pak. Kalau toh yang lain berupa lanjutan atau karena kemarin ada masalah sehingga perlu pembenaran atau perlu penyesuaian administrasi dan lain sebagainya, itu di luar ini, Pak. Jadi kita fokus kepada DTKS yang ajuan baru yang sudah ada di Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu ya Pak, datanya sekarang kan tinggal terpusat di dalam DTKS gitu. Jadi sebagaimana tadi Pak Lukman sampaikan, data yang tadi Bapak sebutkan bersumber dari sekolah itu kita fokus kepada data yang ini, seperti itu ya Pak ya. Terima kasih. Ada lagi silakan. Silakan, ada lagi. Kalau sudah cukup mungkin saya berikan kesempatan untuk closing statement. Mungkin dari Pak Tanur ada closing statement. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Perlu tambahan informasi, data KS itu setahun itu 4 kali. Jadi 1 tahun itu jangan kecewa warga kita yang pertama tidak masuk di dalamnya itu. KS ini akan dibuka 4 kali dalam 1 tahun.
Kalaupun kemarin sudah tutup, jangan kecewa dan kecil hati, akan dibuka lagi tahap berikutnya. Yang penting ketentuan dan persyaratan yang sudah ditentukan itu menjadi pegangan kita. Kembali lagi kepada forum kita hari ini, mohon Bapak Ibu, Pak Lurah di awal tadi sudah menyampaikan kuota kita hanya 144 untuk Rawasari. Nah, bagaimana? Ya, tahap 1. Dan bagaimana warga kita kalau melampaui data kuota kita itu kan menjadi PR berat ya, RT RW dan juga tim dari kelurahan untuk memverifikasi dan mengeksekusi sehingga sesuai dengan kuota yang ada. Itu mungkin Pak Lurah sudah punya tim khusus untuk berdiskusi itu sehingga memudahkan sehingga sesuai dengan target yang sudah ditentukan di masing-masing kelurahan. Mungkin itu dari saya, Pak Lurah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.